Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di ngomongin Inter. Nah, kemarin aku sudah update malam-malam. Sekarang ini agak siang, jadi nggak kelewat lagi. Alright, yang pertama ini ada berita menarik dari Inter on alert. On alert itu artinya waspada. Waspada dalam artian lebih ke apa ya? Coba sebentar. Lebih, ini kita ikuti nih kayak gitu, mengawasi. Jadi Nacho Fernandes ini kaptennya Real Madrid, kapten kedua kayaknya ya. Sekarang dia bukan sekarang ya, kemarin apa 2 hari yang lalu dia menyampaikan bahwa di akhir musim ini dia tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid dan dia akan pergi. Tentu saja sebagai apa ya, penyuka penyuka gratisan, pecinta gretongan, Inter high alert. Artinya ya wah ini bisa nih, apalagi dari segi usia dia masuk banget nih, di usianya yang hampir 50 tahun ini ya sudah pasti masuk banget kriterianya Inter Milan. Nah, Nacho Fernandes ini dia bisa jadi center back, mirip kayak Darmian. Jadi fullback juga bisa, jadi ya dinaikin dikit jadi wingback tentunya juga pasti bisa. Oke, gini naikin dikit biar lebih enak. Wah, apakah Nacho Fernandes bisa di-guide oleh Inter? Aku sih berharap ya. Dengan pengalamannya, kita nggak usah mikir, wah ini kok pemain udah tua banget. Nggak usah. Buktinya kita punya banyak pemain tua yang masih gacor. Oke, itu Nacho Fernandes. Berikutnya, ini ada wawancara yang menarik dengan Hakan. Sebenarnya kemarin bikin aku konten ya, tapi kemarin udah wah kayaknya udah banyak sekarang aja. Nah, ini adalah wawancara Hakan Calhanoglu dengan Gli Autogol dan disadur dari FC Internews. Gak usah judulnya, langsung aja. Nah, dia ditanya, yang pertanyaan pertama yang menarik, siapa uh, pemain terberat atau lawan terberat? My toughest opponent, aku harus mengatakan Neymar. Neymar ternyata ya bener, dulu Neymar zaman dia masih di Barcelona ini terus terang memang OP banget bro. Dia OP banget. Kemudian di PSG bahkan musim pertama, musim kedua itu Neymar masih bagus banget. Cuman ya sekarang gitu deh. Nah, kemudian selain Neymar, dia ketika disuruh memilih rekannya, dia memilih Arda Turan sebagai pemain terkuat. Dia bilang gini, tidak sulit, tidak gampang untuk memilih. Nah, saya akan mengambil semua teammate saya atau rekan saya, tapi karena saya harus memilih satu, saya akan memilih Arda Turan. Gini. Uh, Kemudian dia adalah kapten saya di Turki ketika saya masih muda, dia bilang gitu. Nah, kemudian dia juga menyampaikan Arnaud Taufik, Barella, dan Marcus Thuram sebagai troublemaker terbesar di grup. Jadi troublemaker paling paling parah, paling besar di grup, di locker room itu adalah Barella, Thuram, dan Arnaud Taufik. Berkat mereka kami selalu tertawa. Nah, jadi ini troublemaker dalam artian positif ya. Ya memang, ini kok agak gini, gini dikit. Biar nggak kelihatan. Makanya aku bilang kan Barella ini walaupun di lapangan dia suka marah-marah, tapi kayaknya pemain-pemain lain tuh pada suka sama dia karena ya gitu, dia suka ngelucu lah. Cuma di lapangan aja yang kita lihat kasat mata di layar televisi aja yang kayak ini marah-marah melulu. Minta turun lagi kok kayak kurang mantap ya. Saudara-saudara. Mm, Aku naikin dikit baru ini turunin. Nah, kan enak. Terlalu ini. Ya, seginilah. Oke, kayaknya lebih mantap ya. Alright, kita lanjutkan. Kemudian tentang penalti nih, penalti. Siapa yang akan dia pilih kalau dia tidak mengambil penalti? Tentu saja bukan Lautaro, ini sudah pasti. Dan dia bilang, saya akan memilih Arnaud Taufik. Dia sangat bagus dalam mengambil penalti. Ya wajar sih menurutku, kelihatan memang. Nah, kemudian ditanya lagi dong. Gli Autogol ini diketahui dengan light hearted, itu artinya yang ringan, yang ceplas-ceplos gitu. Nah, dia secara apa ya, pewawancaranya secara apa ya, bercanda memprovokasi Calhanoglu tentang pernyataannya bahwa dia adalah regista terbaik di dunia. Nah, dia jawab begini. Dia ditanya, kapan dong kamu memenangkan Ballon d'Or? Dia jawab ya sambil ketawa aja, kapan? Jadi tidak ada
tanggal yang spesifik, hari yang spesifik tidak ada. Saya kan tidak bilang bahwa saya akan memenangkan Ballon d'Or, tapi saya mendeklarasikan atau mengatakan bahwa di periode itu ketika dia di wawancara sebelumnya itu, saya merasa saya adalah regista terbaik di dunia. Tapi saya menyadari bahwa ada pemain lain yang kuat juga di sana gitu. Kemudian ini beda lagi ketika dia diminta memilih five aside team, jadi 5 pemain terbaik kayak main futsal itu, 1 kiper, 4 pemain on field player. Dia memilih Barella dan Mkhitaryan di lini tengah. Apa aku bilang bro, Mkhitaryan ini emang bagus banget bro, biarpun udah tua. Nah kemudian dia di kiper, tanpa membuat siapapun kesal, saya akan memilih atau meletakkan Szczęsny di gol atau di sebagai goalkeeper. Nah sebagai defender saya memilih Van Dijk. Kemudian di tengah seperti yang tadi sudah tak bilang, Barella dan Mkhitaryan, dan Mbappe di lini serang. Wah bahkan dia tidak memilih dirinya sendiri loh. Makanya kalau orang bilang Hakan Calhanoglu itu sombong, enggak sombong karena memang dia ditanyain khusus regista gitu loh. Nah kemudian ketika diminta untuk membangun ini kayak kalau kita lagi main game, bikin pemain Inter yang sempurna sambil memilih atribut individual dari masing-masing pemain. Dia punya jawaban yang menarik. Pemain Inter yang sempurna harus memiliki fisiknya Fratesi, kemudian kecepatannya Buchanan, Buchanan dapat memang kencang banget sih, akselerasinya Buchanan ini top banget, dan teknik Mkhitaryan, aku setuju, cuman mestinya tambahin lagi, kalau fisik kayaknya Barella fisiknya lebih oke, tapi ya ini pendapat Hakan Calhanoglu, aku tidak akan membantah pendapat orang yang nggak ada di sini. Coba kalau dia ada lagi di sini, kenapa tak gitu? Bercanda ding. Oke. Nah, berikutnya adalah berita baik untuk penggemar Inter. Kemarin kan desas-desusnya adalah Thuram akan dijual paling sedikit 70 juta euro. Nah, kemudian ini ada kabar bahwa Inter Milan tidak memiliki keinginan untuk menjual bintang Piala Dunia ini di musim panas ini. Ini menurut siapa ini? Biar nggak salah nih. Kok nggak ada sumber beritanya? Nanti aja. Oh, Sport Italia. Alright. Nah ini yang ngomong adalah Alfredo Pedula. Dia membantah kabar bahwa Inter akan menjual Thuram di musim panas ini. Pak Pedula merasa bahwa mengatakan bahwa menjual Thuram akan membuat klub mendapatkan capital gain yang luar biasa. Karena kita membicarakan pemain yang datang dengan gratis kurang dari setahun lalu. Nah ini akan mirip dengan manuver Inter dalam menjual Andre Onana last summer atau di musim panas lalu. Ya, dan sama juga pemain Kamerun ini juga join Inter sebagai free agent atau gratis dari Ajax. Tapi kemudian dijual sekitar 50 juta euro ke MU. Namun Inter tidak ingin mengulang skenario ini dengan Thuram. Ini menurut Pedula loh ya, ini ditegaskan lagi, ini menurut Pedula. Jurnalis ini menegaskan bahwa Mehdi Taremi akan tiba dari Porto untuk mensupport duo yang sekarang ada ini, artinya ya sebagai backup. Dengan kata lain, Inter tidak menganggap pemain Iran ini sebagai pengganti Thuram. Nah ini kan kita sama-sama jelas kelasnya beda. Taremi itu bagus tapi tidak sebagai pemain inti. Semoga saja nanti ada kejutan. Wow, ternyata bagus banget kan. Nah, dengan mengatakan itu, Pedula juga mengakui bahwa banyak hal yang bisa terjadi antara sekarang dan musim panas. Jadi ini masih harus dilihat apakah Nerazzurri bisa mempertahankan tekadnya jika ada tawaran yang lukratif, artinya sangat menarik, yang tawaran yang sangat bagus gitu. Nah beberapa minggu ini PSG muncul sebagai peminat striker ini. Raksasa Liga 1 ini dilaporkan mempertimbangkan Thuram sebagai pengganti Kylian Mbappe. Nah
sebenarnya aku sih nggak terlalu apa ya, kayaknya nggak ke PSG sih. Kalau kalau Mbappe masih di PSG kemungkinan bisa Thuram ke sana karena ya beberapa kali aku mendengar ada kata-kata positif dari Thuram tentang Mbappe, begitu juga dari Mbappe tentang Thuram. Jadi kelihatannya hubungan mereka itu bagus. Nah sekarang Mbappe udah nggak di PSG, apa dong alasannya? Ya kecuali mau nyari duit aja kan, atau ya alasan berikutnya ya Inter yang pengen ngejual dia ke PSG begitu. Nah, berikut ini adalah sebagai penutup ada dua berita yang sangat bertolak belakang. Kita ambil dari berita dari Inter ya. CEO Inter Milan si ini siapa namanya si Penguin. Kok Penguin? Kalau kawan-kawan nonton Batman ngerti lah ya apa aku maksud Mister Penguin. Kamu bisa merasakan derby itu ada di udara, event yang historik, yang bersejarah. Nah, jika dalam pertandingan Inter lawan Milan, jika Inzaghi menang, maka secara matematis Inter akan memenangkan Scudetto, tidak bisa dikejar lagi. Nah, jadi jika memenangkan Liga itu tidak cukup sebagai sebuah event yang grand, yang hebat, Inter akan memiliki kesempatan untuk merayakannya di depan hidung rival mereka. Aku nggak ikut-ikut kalau yang gini-gini. Nah kemudian terlebih lagi memenangkan Scudetto ini akan membuka kunci dari bintang kedua atau Golden Star kedua. Nah sehingga Marotta tidak bisa, sulit untuk menyembunyikan excitementnya, kegairahan dia untuk di Friday night di ketika wawancara ini berlangsung. Dia bilang gini, kita ada di tengah Milan, di kota Milan maksudnya di tengah kota Milan, dan saya mengatakan ada atmosfer derby gitu. Kamu bisa merasakan derby itu di udara di sekitar kita, itu adalah normal karena pertandingan ini bukan hanya mewakili sepak bola atau pertandingan sepak bola, tapi juga sesuatu yang sangat luar biasa. Kami berkonsentrasi dan mempersiapkan sebuah event yang bersejarah, lanjut dia. Jadi banyak fans dan pundit menganggap Marotta adalah katalis utama di balik kesuksesan Inter. Aku setuju banget. Dia yang ngambil Conte, dia yang ngambil Inzaghi. Pokoknya ya memang tidak semua keputusan Marotta itu benar. Misalnya kayak si Korea kan, walaupun Korea itu ya permintaannya Inzaghi. Tapi ya beberapa memang pemain yang diambil itu ya nggak semua. Tapi kebanyakan itu sukses. Jadi ya aku sangat setuju kalau dibilang katalis utamanya itu adalah Marotta. Setuju banget. Kemudian ini mantan direktur Sampdoria dan Juventus ini telah bekerja di Nerazzurri atau bertanggung jawab terhadap Nerazzurri itu sejak November 2018. Sejak itu klub ini memenangkan 2 Coppa Italia, 3 Super Coppa, 1 Scudetto. Kok nggak ada 1 Scudetto kan yang sama Conte kok nggak ada? Dan sekarang ada sedikit lagi akan memenangkan ya Scudetto kedua. Oh berarti second Scudetto aja langsung disebut, tidak disebutkan dulu memenangkan Scudetto. Alright, nah itu dari pihak Inter kan ada excitement, ada semangat. Kita sekarang simak ininya Pioli. Tidak ada kesempatan kami mengalahkan Inter Milan. Ini loh pelatihnya loh ngomong gini, walaupun ya konteksnya adalah kalau dia mengomongkan atau membicarakan penampilan Milan melawan Roma. Jadi intinya dia bilang begini, kalau penampilan kami seperti ini saat melawan Roma tidak mungkin kami bisa mengalahkan Inter. Aduh, aku ini ya. Jadi dia bilang gini, untuk derby kami harus mengganti banyak hal, mengubah banyak hal. Dimulai dengan intensitas dari penampilan kami. Kami harus meningkatkan level. Jika kami bermain seperti ini melawan Inter, kami nggak punya kesempatan. Dan saya pikir anak-anak tahu tentang itu, maksudnya pemain-pemain yang lain. Jadi kami harus dan bisa membuktikan bahwa kami lebih baik dari ini. Fans mengingatkan kami betapa pentingnya
pertandingan di hari Senin, tentu saja sangat jelas mereka tidak happy, mereka sangat tidak senang dengan eliminasi ini. Jadi ya memang omongannya benar, kalau mainnya kayak gini nggak bisa menang lawan Inter. Ya bener emang, karena aku bilang bahwa walaupun mereka menguasai pertandingan, menguasai possession tepatnya, karena kayaknya nggak bisa dibilang Milan menguasai pertandingan waktu itu. Tapi kalau mainnya kayak gitu susah bro. Itu ingat, mereka lawan 10 orang pemain loh. So ya aku setuju, walaupun apa pantas pelatih ngomongnya kayak gitu. Iya tuh. Kalau fans yang kecewa, fans yang apa, yang terluka pantas, wah kalau kayak gini nggak bisa menang. Tapi ini pelatih loh, pelatih itu bukan hanya menetapkan taktik dan strategi, tapi dia juga bertanggung jawab untuk menyulut semangat para pemain. Malah ngomongnya kayak, ya mungkin dia sudah mikir nothing tulus dah ini. Karena kabar yang santer itu gimana pun hasilnya, dia akan diganti di akhir musim. Jadi ya ibaratnya menang pun lawan Inter dia tetap akan diganti di akhir musim. So tampaknya ini memang sudah pelatihnya aja udah kehilangan semangat gitu. Nah, apakah Inter pasti menang lawan Milan? Ya belum tentu. Sekali lagi namanya sepak bola, ingat. Inter kalah lawan Sassuolo. Kemudian Inter disingkirkan oleh Atletico Madrid. Kemarin lawan Cagliari kita seri. Cagliari itu sedang berusaha melepaskan diri dari zona degradasi loh. Tahu-tahu kemarin Juventus juga hampir kalah bahkan loh. Juventus hampir kalah lawan Cagliari, kalau nggak karena own goalnya siapa itu? Siapa yang own goal aku lupa banget. Pokoknya satu gol penyama kedudukan itu adalah own goal dari pemain Cagliari sendiri. Mina kayaknya ya. Sorry kalau salah. So eh kemungkinan besar Inter bisa menang, tapi di lapangan apapun bisa terjadi. Bisa jadi karena mereka berbekal semangat. Wah, pokoknya yang penting mereka jangan sampai pesta di hadapan kita. Mungkin kayak gitu. Alright, dan silahkan ditunggu nanti live reaction derby della Madonnina antara Milan lawan Inter. Kalau ingat ya, big if, kalau Inter menang dan memastikan Scudetto saat pertandingan itu, maka aku akan bikin giveaway. Kebetulan ada sponsor lagi nih. Ini sponsor dari yang waktu ini jadi sponsor. Aku mau tolonglah bro, kasih aku memberitahu siapa nama sponsor ini. Tapi untuk sementara ini kayak yang dulu, jangan, nggak usah dibilang namanya siapa. Oke. Jadi kawan-kawan silakan berdoa banyak-banyak biar Inter menang. Nanti ada giveaway. Dan tentu saja seperti yang aku bilang di awal musim, nanti kalau Inter Scudetto aku mau adakan ya semacam syukuran lah buat anak-anak Ngomin. Nanti tempat dan waktu akan diatur kemudian. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa nanti malam kita live ngalor ngidul. Mumpung malam minggu, Pak. Atau gini aja. Kawan-kawan komen mau pilih kita live-nya nanti malam atau besok. Sorry. Nanti malam. Besok siang aku ada acara, nggak bisa. So, nanti malam ya. Nanti malam. Nanti malam setengah 11 WITA. Jangan salah. Setengah 11 WITA kita akan adakan live ngalor ngidul. Ngobrolin Inter kesana kemari tak tentu arah. Oke, ciao guys, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa nanti malam.